Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Dwi Alfiatul Maulina, NPM 190402080004, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Bahasa Figuratif Kumpulan Puisi Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Yang tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra yang diapuh oleh Dr. Gatot Salmidi, MPD. Slide yang pertama, latar belakang penelitian. Puisi merupakan bentuk kesusastraan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarangnya secara imajinatif. Puisi ditulis dengan menggunakan bahasa pilihan yang mengandung makna yang berguna untuk merangsang imajinasi panca indera yang disusun berirama. Puisi mengandung unsur-unsur keindahan di dalamnya, misalnya sajak, diksi, irama, dan gaya bahasa. Pradopo 2007.2.315. Bahasa figuratif atau majas merupakan bahasa yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan pikirannya dengan cara yang berbeda atau tidak biasa. Bahasa figuratif digunakan untuk menyampaikan makna secara tidak langsung. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bahasa figuratif hiperbola dalam kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Yang kedua, bagaimana bahasa figuratif personifikasi dalam kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Dan yang ketiga, bagaimana bahasa figuratif metafora dalam kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mendeskripsikan bahasa figuratif hiperbola yang ada dalam Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bahasa figuratif personifikasi yang ada dalam Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan bahasa figuratif metafora yang ada dalam Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Memberikan informasi mengenai hasil analisis bahasa figuratif hiperbola pada Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Yang kedua, memberikan informasi mengenai hasil analisis bahasa figuratif personifikasi pada Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai hasil analisis bahasa figuratif metafora pada Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Manfaat bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan tambahan literatur dan menjadi pancingan untuk melahirkan penelitian lain yang terkait dengan puisi karya Djoko Pinurbo. Kajian teori. Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo pernah diteliti oleh Rahmayafi Larasati, seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2019 yang berjudul Diksi, Gaya, Kalimat, dan Citraan dalam kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo, kajian stilistika dan semiotik serta relevansinya dalam pembelajaran di SMA. Landasan teori. Puisi merupakan karya sastra yang diucapkan dengan penuh perasaan yang mengandung pikiran-pikiran menurut H.B. Jasin, Kosasi 2012.297. Menurut Mayer, Badrun 1989.21,
Puisi bukanlah metode komunikasi yang sederhana, tetapi merupakan pengalaman yang unik. Peirin Badrun 1989.21 mengemukakan bahwa puisi tidak berhubungan dengan keindahan, kebenaran atau filsafat dan juga persuasi. Menurut Keraf 2007.2 113-115, gaya bahasa secara umum merupakan sarana yang digunakan baik secara sengaja atau tidak disengaja oleh penyair dalam mengekspresikan karyanya. Personifikasi. Bahasa figuratif personifikasi merupakan gaya bahasa yang menggunakan benda mati atau benda yang tidak bernyawa atau makhluk selain manusia yang seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Keraf 2007.2 140. Hiperbola. Hiperbola berasal dari bahasa Latin hyperbolis, yang berarti berlebihan. Penyair melebih-lebihkan karyanya atau hal yang dibandingkan supaya mendapat banyak perhatian dari para pembaca karyanya. Menurut Keraf 2007.2 135. Metafora. Menurut Keraf 1981.2 124, metafora memiliki arti sebagai majas perbandingan yang diungkapkan secara tersirat yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain. Metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah riset pustaka. Riset pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan membaca, mencatat, dan mengolah data. Instrumen. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Validasi data. Terdapat beberapa macam triangulasi atau validasi data yang sebagai berikut. Yang pertama, triangulasi sumber adalah menggali, membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Menggali kebenaran tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Yang kedua, triangulasi waktu adalah berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia dari waktu ke waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Teknik analisa data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pengabstrakan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Miles dan Huberman 1992.216. Langkah-langkah yang dilakukan adalah A. Menajamkan analisis. B. Mengklasifikasikan atau mengkategorikan data ke dalam tiap-tiap permasalahan melalui uraian singkat. C. Mengarahkan. D. Membuang yang tidak perlu. Dan E. Mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasikan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin banyak dan kompleks. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.